kita melihat kasus Bluebird ini bukan kasus yang pertama, tapi sudah bisa menurunkan sahamnya seminggu terakhir ini. Bahkan sudah berada di level 1.500-an lagi gitu. Anda lihat memang ini sentimen karena kasus yang ada atau memang secara teknikal sudah saatnya waktu Bluebird ini turun karena sebelumnya sempat naik juga? Ya, kalau kita lihat kan memang, kenaikan yang terjadi di akhir Mei itu kan luar biasa ya dari 1150 naik hingga hampir 2.000 gitu ya. Nah ini, koreksi, saya rasa sih koreksi wajar lah ya, adjustment terhadap itu. Dan, menurut saya sih kalau melihat pola yang terjadi setelah kenaikan itu, ini masih pola-pola konsolidasi gitu ya, jadi belum menjadi satu tren turun gitu ya. Jadi kalau memang masalah kasus ini menjadi satu masalah, mungkin penurunannya bisa kembali ke 1.200 ya. Jadi saat ini kayaknya market belum merespons secara berlebihan ya negatif terhadap kasus ini. Gitu. Baik, artinya penurunan satu pekan ini memang teknikal biasa dan belum sama sekali terpengaruh karena kasus yang ada saat ini? Ya, kalau saya lihat seperti itu, karena mungkin market juga merespons bahwa ini kan udah pernah dan keputusan juga waktu itu udah ada gitu ya. Jadi kecuali kan kalau membawa satu data baru barangkali ya. Nah, cuman kan juga melihat bisnisnya juga Bluebird ini membaik ya, paling tidak kalau kita lihat dari earning per share-nya memang di kuartal ketiga masih minus, tapi minusnya jauh membaik ya dibandingkan kuartal ketiga tahun yang lalu kan. Tahun lalu itu masa-masa COVID gitu ya, dan kita lihat sekarang juga sudah macet di mana-mana, dan juga kalau saya dengar itu pemakai Bluebird mengatakan bahwa sekarang ongkosnya bisa lebih murah daripada kompetitor yang online gitu ya. Jadi kelihatannya ada faktor positif ya di bisnisnya gitu. Baik, kalau memang kinerjanya menurut Pak Al-Fatih tadi sudah terlihat ada perbaikan, tapi secara valuasi seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari estimasi PE ya gitu, sekarang dia di standar deviasi -1 ya. Jadi ini termasuk murah lah ya untuk pergerakannya selama 3 tahun terakhir. Jadi eh, secara PE valuasi ini termasuk menarik sih untuk dilihat. Dan kalau kita lihat dari pola-pola yang terjadi sejak 2020 ya, pola pergerakan harga sahamnya gitu kan, itu kalau kita lihat dari harga-harga terendahnya di Oktober 2020, kemudian September 2021, dan kemarin di Mei 2022 itu semakin lama semakin tinggi ya. Jadi ini secara tren, secara teknikal juga semakin menarik gitu ya. Memang dalam tren naik kan selalu ada koreksi-koreksi ya. Nah, koreksi yang kita lihat sekarang ini saya rasa sih masih koreksi normal ya menurut saya, karena tadi ya kalau memang kondisinya kasus ini suatu hal yang menjadi dominan, kemungkinan besarnya sih kembali ke 1.200-an atau mungkin di bawah itu ya. Nah, tapi kan kenyataannya enggak ya, jadi ini masih koreksi-koreksi normal. Baik, artinya apabila saat ini di 1.500-an sudah termasuk murah, apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi buy atau lebih baik untuk melihat kelanjutan kasusnya terlebih dahulu karena tadi Bapak katakan bisa mencapai 1.200? Kalau memang kasus ini dinilai sangat berpengaruh ya, tapi kelihatannya enggak. Nah, kalau saya lihat sih kalau dari reaksi market di angka-angka sekarang, antara angka sekarang sampai dengan 14.50 itu area-area yang cukup baik ya untuk melakukan pembelian gitu, dengan target untuk jangka pendek menengah itu ke arah 16.50 sampai dengan 17.50. Baik, artinya dengan adanya tuntutan ini dan juga pergerakannya secara teknikal, apa saja yang harus dicermati oleh investor? Ya, kelihatannya sampai saat ini sih belum mempengaruhi ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari reaksi market ini masih, dan dari tadi secara valuasi masih area-area yang menarik untuk dibeli ya. Jadi mungkin ini juga opportunity ketika kemudian katakanlah ada satu reaksi yang mengkhawatirkan gitu ya. Ada koreksi lanjutan, mungkin kesempatan untuk melakukan pembelian gitu ya.
Sementara ya kita cermati dulu kasusnya seperti apa. Nah, tapi kan nanti biasanya market akan bereaksi ya ketika ada informasi-informasi lanjutan ya terhadap kasus ini. Yang saya lihat sampai saat ini masih aman-aman aja sih di market.